Monggo dari Aceh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon doanya Ustaz Abdul Somad. Nama saya Ardi Gunawan dari BSD. Bercita-cita ingin sekali mendirikan pondok Darul Tahsin Menghafal Quran. Malam ini saya ingin bertanya dua pertanyaan. Yang pertama, ketika seorang laki-laki memberikan hartanya kepada ibunya, misalkan menafkahi, itu maksudnya sedekah atau kewajiban? Yang kedua adalah bagaimana perhitungan sedekah di atasnya lagi, yaitu zakat, perdagangan, cara perhitungan yang simpel. Saya pernah lihat antum menjelaskan dengan simpel perhitungan zakat untuk perdagangan. Sekian dari saya. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Pak Kiai. Nama besarnya sodako. Kalau dia bentuknya barang, namanya infak. Kalau barangnya nggak habis-habis, namanya wakaf. Jadi kalau ngasih air, infak. Makanya setiap kata infak pasti benda, harta. Wa anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Infakkanlah hasil usahamu. Alladzina yunfiquna amwalahum. Mereka menginfakkan harta mereka, benda. Nama besarnya sodako. Diperkecil lagi benda, namanya infak. Tapi kalau dia benda nggak habis-habis, semen, jadi tiang masjid, batu bata, batu kerikil, tanah, maka disebut dengan wakaf. Nah, sodakoh yang besar ini ada yang wajib. Apa itu? Zakat. Apalagi yang wajib? Nafkah, makan, pakaian, tempat tinggal. Kita sebagai laki-laki yang wajib kita nafkahi itu siapa? Istri. Setelah itu anak. Habis itu orang tua kalau nggak mampu. Orang tua istri, mertua. Itu wajib kita nafkahi. Tapi ada yang tidak wajib kita nafkahi. Di bawah wajib hukumnya sunat. Sunat itu bahasa simpelnya anjuran. Nggak wajib menolong sesama, karena kalau saya nggak nolong pasti ada yang lain. Tapi kalau orang tua ini, apalagi kita anak tunggal, jadi saya kira jelas besarnya sodako. Makanya senyum itu masuknya kategori mana? Sodako. Nggak ada orang saya mau infak nih Pak Ustadz, infak senyum, nggak ada. Karena dalam hadisnya disebut tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Subhanallah, 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 subhanallah. Sedekah. Likulli sulama minkum sedekah. Setiap tulang sendi ini ada sedekahnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli. Nabi yang nyebut ini sedekah. Zikir itu sedekah. Nah, jelas tentang masalah sodako, infak, wakaf, wajib, sunat. Sekarang rumus ngitung zakat perniagaan. 3 kurang 2. 3 kurang 2. 3 kurang 2. Yang 3 itu apa? Modal yang diputar tambah untung tambah piutang kurang utang kurang rugi. Saya ulang sekali lagi. Modal yang diputar selama setahun tambah untung tambah piutang kurang utang kurang rugi. Setelah dihitung 3 kurang 2 ternyata mencapai 85 gram emas. 85 gram emas kali 500 ribu 42.500.000, maka kena wajib bayar zakat 2,5%. Setelah dihitung 3 kurang 2 ternyata 30 juta, enggak wajib.
karena kurang 85 gram. Bisa selama 1 tahun. Bapak mulai bisnisnya kapan? 1 Agustus Pak Ustadz, 1 Agustus kemarin ya. Iya, ngitungnya pakai bulan Agustus September? Enggak, pakai Zulqa'dah Zulhijjah, bulan Qamariyah. Maka nanti ngitungnya bulan Zulhijjah tahun 2021. Makanya catatannya mesti tertib. Berapa modal yang diputar, berapa keuntungan bulan ini, berapa piutang, kurang hutang, kurang rugi. Tapi yang dimaksud utang di sini utang yang terkait bisnis. Jangan utang mobil masuk juga. Kau nggak bayar zakat, hutang saya banyak Pak Ustadz. Apa? Itu mau rumah 5 miliar. Satu-satunya yang lunas di rumah saya itu cuma bini saya aja Pak Ustadz. Yang lain hutang semua. Yang dimaksud 3 kurang 2 itu kurang hutang yang terkait dengan bisnis. Bukan hutang pribadi yang terkait dengan hutang rumah, hutang lain. Jelas ya Pak? Alhamdulillah. Saya kalau tak jelas, saya nggak ulang, videonya aja kita ulang. Wallahu a'lam. Jelas. Saya Sisil dari Bintaro. Ustaz mau nanya, kalau kita perempuan yang tidak bekerja mau sedekah pakai harta dari suami itu berizin atau enggak? Itu yang pertama. Yang kedua, saya kebetulan punya anak 3. Yang pertama, yang kedua itu udah diakikah tapi tidak dipotong, sudah dicukur tapi tidak dihitung peraknya. Itu gimana untuk sekarang saya pengen membayar yang sebelumnya, apakah bisa? Baik. Ya, 2 pertanyaan. Perempuan yang tidak bekerja, tidak punya penghasilan, tak ada harta warisan bapaknya, dia menggantungkan hidupnya sebagai ibu rumah tangga. Lalu kemudian kalau dia mau bersedekah dari uang suaminya, apakah dia mesti izin suami? Iya. Mas, saya mau sedekah anak yatim. Jangan. Berarti ibu nggak usah sedekah. Sedekah tidak hanya dengan uang, bisa sedekah dengan menolong. Likulli sulama minkum shadaqah. Ada acara pengajian, masak nasi segala macam, ikut pengajian dengan tenaga. Jadi tidak selamanya sedekah itu dengan materi. Itulah keadilan Islam. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'il jannah. Siapa yang haji mabrur, haji surga. Lalu kami yang enggak punya uang ini gimana mau haji? Man shalla subha fi jama'atin, salat subuh berjamaah. Tsumma qa'ada yadhkurullah, duduk di masjid. Hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Tsumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Kana lahu ka ajri hajatin wa umrah. Dapat haji dapat pahala seperti haji dan umrah. Man bana masjidan banallahu mithlahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid dapat 1 rumah di surga. Loh, kami yang nggak punya uang ini gimana bangun rumah di surga? Ada jalan lain. Man shalla isnatai asyarata raka'ah. Siapa yang sholat 12 rakaat, bunyalahu bihinna baitun fil jannah. Dibangunkan Allah. Sayang Pak Ustadz ingin masuk surga lewat pintu sedekah, tapi saya nggak punya uang. Man ala salasa banatin, besarkan 3 anak perempuan. Fa'addabahunna, didik dengan baik. Wa zawwajahunna, nikah anak dengan baik. Wa ahsana ilaihinna, buat baik sampai mati. Walahul jannah. Jadi ibu mendidik anak-anak, merawat keluarga, itu juga bernilai sedekah. Jadi jangan batasi satu kebaikan. Pertanyaan yang kedua, sudah dipotong kambing hari ke-7, sudah dicukur rambutnya, sudah dikasih nama, rambut anak belum ditimbang seberat perak untuk sedekah, maka hukum itu bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, hukumnya sunnah. Yang mau melakukan, alhamdulillah. Yang sudah berlalu, nggak bisa ditimbang lagi. Rambut yang sekarang terlalu berat, dah berlalu. Kalau mau agak-agaknya dulu ya, sekitar sekian gram, ya sedekah.
Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari BSS, ada 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama ini terkait dengan wakaf. Orang tua saya dulu waktu saya masih zaman SMP mewakafkan sebuah tanah untuk masjid, ya kan? Mungkin karena orang tua nggak tahu, tanah itu sampai sekarang karena jaraknya terlalu jauh dari masjid, sampai sekarang tidak produktif, kan? Malah jadi ilalang dan lain-lain. Nah, kemarin saya berpikir, bolehkah merubah atau menggantikan tanah wakaf itu dengan tanah orang tua saya lain yang lebih produktif dan dekat dengan masjid? Itu pertanyaan pertama. Oke. Yang kedua, saya sering menyimak beberapa channel YouTube, ada salah satu channel dia berdakwah melalui mendatangi dukun-dukun dan lain-lain, mungkin lagi ramai viral banget. Tapi walaupun memang dia pakai beberapa bacaan Al-Quran dan sholawat seperti itu, tapi di beberapa tayangan ada menampilkan tentang khodam. Ya, saya pernah membaca sebuah keterangan atau apa gitu ya, al-istiqdam bil jin haram. Apakah betul seperti itu? Nah, bagaimana Ustaz tentang fenomena seperti itu, Ustaz? Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya simpulkan 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana sikap kita kalau bapak ibu kita berwakaf? Kalau bapak ibu berwakaf, jangan cuman lisan di mulut saja, tapi diserahkan melalui kantor KUA. Namanya Akta Ikrar Wakaf. Mengurusnya di KUA itu sudah diatur oleh UU, Undang-Undang Wakaf. Saudaraku berwakaf, serahkan ke nazir. Nazir itu pengelola wakaf, dalam hal ini pengurus masjid. Saya wakafkan tanah 1 hektar kepada pengurus masjid tunai, saya terima, sah. Keluarlah akta ikrar wakaf. Masuk jam 8, suratnya keluar jam 11. Apakah saya yang ngurus cepat? Nggak tahu. Setelah keluar akta ikrar wakafnya, dibawa ke BPN, Badan Pertanahan Nasional. Berubahlah dalam sertifikat nama pemilik menjadi yayasan, sehingga tanah tidak bisa dijual, tidak bisa digadaikan, la yurasu tak bisa diwariskan, wala yuhabu tak bisa dihibahkan. Ini untuk menjaga tanah wakaf, begini caranya. 2. Bolehkah mengalihkan wakaf dari yang tidak baik menjadi lebih baik? Boleh. Dalilnya mana? Umar bin Khattab mengalihkan tanah wakaf di pasar Kufah ke tepi kota, karena di pasar ini sudah tidak produktif, dialihkan ke tempat yang lebih lapang, lebih baik. Boleh. Tapi sekarang tidak semena-mena begitu, karena sekarang ada namanya BWI, Badan Wakaf Indonesia. Kalau disetujui oleh BWI bisa, tapi kalau tidak kita bisa masuk penjara. Ya, konsultasi, advice, nasihat dari Badan Wakaf. Yang ketiga tadi terkait dengan fenomena dukun pakai jin. Dulu satu kampung satu TV, yang punya TV cuman Pak Kades, anak RT duduk di depan. Saya kelas 1 SMP, teman-teman mulai cabut jam 11 nonton Mahabharata di TPI. Muncul jadi, lalu kemudian TV pun sekarang satu orang satu TV, dan dia punya TV sendiri, dia punya channel sendiri, dan dia bisa mengupload apa yang dia mau. Dia hobi mabuk, dia upload video dia sedang mabuk. Dia hobi tausiah, dia upload dia sedang ceramah. Dia macam-macam dia upload, terserah dia. Oleh sebab itu maka sekarang ini, maka kebetulan dia dukun, dia upload lah semua yang terkait.
ini koleksi tuyul saya, ini Nyi Blorong, ini Sundel Bolong. Sesuai dengan hobi dia masing-masing. Dan banyak pula pengikutnya. Tuyul-tuyul subscribe semua. Nah ini, oleh sebab itu maka bagaimana dalam Islam berteman dengan jin? Buka juz 29, namanya surat Al-Jin. Fariqum minal insi, ada sekelompok manusia, ya'udzuna birijalim minal jinni, minta perlindungan kepada jin, fazaduhum rahaqa, maka mereka semakin durhaka, semakin jauh dari Allah. Andai saya sholat nanti malam pas zikir la ilaha illallah, tiba-tiba datang jin, hai Abdul Somad, kamu siapa? Saya GM. Siapa itu? Jin milenial. What do you want? I want to help you. Aku mau menolong kamu. Saya nggak mau, karena saya susah saya percaya sama orang. Orang aja saya nggak percaya, apalagi jin. Orang aja susah dipercaya sekarang, apalagi jin. Maka saya heran kok masih ada orang percaya sama jin. Nabi Sulaiman alaihissalam, Pak Ustadz, tengok dulu ceritanya. Nabi Sulaiman mau memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Lalu Nabi Sulaiman mengumpulkan semua masyarakatnya. Dia adakanlah kontes. Ya ayyuhal mala'u, hai pasukan bala tentaraku, ayyukum yatini bi arsyiha qabla an yatuni muslimin. Siapa yang bisa membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina? Wa qala ifritum minal jin, berkatalah jin Ifrit, ana atika bihi, aku sanggup membawa kursi Balqis dari Yaman ke Palestina, qabla an taquma min maqamik, sebelum kau tegak dari tempat dudukmu. Cik, sampai. Wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab, berkata seorang laki-laki punya ilmu dari kitab Allah, ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Balqis dari Yaman ke Palestina. Berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Sebelum mata Sulaiman berkedip, datang kursi Balqis. Dalam kasus Sulaiman, yang memindahkan kursi Balqis itu jin atau manusia? Manusia. Di zaman Nabi Sulaiman aja jin udah nganggur. Sekarang dia dari pesulap dari Jepang menghilangkan Fujiyama, hilang. Pasti udah nonton videonya semua. Oleh itu jin ini pun tidak bisa dipercaya. Pas dia mau disuruh tugas, wani piro. Oleh itu saya menganjurkan supaya jangan berteman dengan jin. Cukuplah berteman dengan jamaah, follower aja. Demikian, wallahu a'lam. Barakallahu. Dari Ibu barangkali? Ada barangkali? Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik, semoga kita diberikan kebaikan, keridhaan, keampunan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.